rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya kira apa yang disampaikan Hasto ini benar-benar menjadi tamparan keras kepada Presiden Joko Widodo ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya kita lihat saja cerita Hasto ungkap Jokowi ingin ambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Ibu Megawati ya, utus menteri powerful katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang benar ada nuansa-nuansa yang kemudian ingin mengkudeta Ibu Megawati, ingin ambil alih begitu kan, seperti cerita Partai Demokrat yang ingin diambil alih oleh Muldoko, maka jelas muncul dari semuanya dari istana begitu. Ini cerita Hasto bisa saja dijadikan sebagai klarifikasi kita begitu kan. Maka saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan ya strategi-strategi seperti ini mengkudeta sebagai ketua umumnya, maka itu tidak hanya ingin mengambil alih begitu. Itu kan tidak punya teguh pendirian. Bayangkan ya, mulai dari Soekarno ya, PDIP itu berkiprah begitu kan sampai sekarang. Di tangan Ibu Megawati, PDIP sangat menjadi signifikan yang sangat luar biasa. Kenapa? Di balik ini sebuah kader PDIP yang kemudian ada pengkhianatan, ya seperti Pak Jokowi ya, yang kemudian dianggap sebagai orang yang berkuasa begitu, tiba-tiba mau mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, ini kan kacau begitu kan. Jadi semuanya serba instan. Membangun partai itu tidak hanya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk memajukan itu. Kenapa kok Jokowi mau mengambil alih di situ begitu? Ini sangat-sangat disayangkan begitu kan. Seorang Jokowi ya dengan adanya seperti itu mau ngambil ketua umum partai, wah ini kacau begitu. Jadi saya kira kemarin ya juga digadang-gadang menjadi salah satu spekulasi begitu kan ya, ketua umum partai dari Golkar. Tapi pada ujung-ujungnya mereka semuanya nampaknya menolak begitu kan. Ya, dan sekarang Hasto mulai mengungkit kembali begitu. Jadi kalau ingin berjaya, ingin menjadi pemimpin terus, ya setidaknya buat partai barulah di situ begitu kan, ya. Buat partai baru, terus kemudian ajak-ajak orang-orang yang baru di situ begitu. Dan pada akhirnya seorang Jokowi sekarang ini menjadi ketar-ketir karena mungkin semuanya serba ketakutan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan, langkah Jokowi ke depan itu sudah mati kutu begitu. Ya satu sisi masyarakat rakyat sudah semakin mengkritik habisan kepada seorang Jokowi. Menurutku justru Hasto yang pengen jadi ketua umum. Lihat saja dramanya katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Mestinya PDIP dengan kekuatan parlemennya bisa kuat ya ngoyang Jokowi. Tapi Jokowi ngerti banget orang-orang PDIP mudah tergoda imannya. Ya sekarang sudah diributin masalah soal Jokowi dan sebagainya begitu kan. Karena mungkin semuanya sudah tahu bagaimana DPC untuk tetap berlanjut begitu kan. Tetap mendukung Jokowi di situ begitu. Dan pada akhirnya strategi-strategi seperti ini seorang PDIP tidak hanya tinggal diam begitu kan. Laga dari gerak-gerik dari seorang Jokowi nampaknya ya mau mengambil alih dari ketua umum partai, saya kira akan menjadi tidak logis begitu kan ya. Ya masa mau begal partai orang kok begitu kan. Walaupun kader ya kita harus berpikir ulang siapa yang membangun PDIP sejak dulu. Kan begitu logikanya begitu ya. Ini komentar dari netizen. Sudah rahasia umum setelah Demokrat dan PDIP target yang akan dirusak dan Pak Joko Widodo saat ini adalah Golkar katanya. Dia selalu menggiring opini menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, kita lihat saja memang
Hasto tahu sebeluk-beluknya di dalamnya begitu kan. Karena tidak mungkin Hasto itu bercerita tanpa ada yang kemudian bisikan-bisikan sana sini bagaimana ketua umum partai PDIP mau diambil alih begitu kan. Artinya mau dikudeta, mau dibegal di situ begitu. Tapi untungnya lah PDIP tidak tergoda dengan omongannya seorang Jokowi di situ. Pada akhirnya semuanya dibongkar ya. Bagaimana Golkar yang ingin katanya begitu kan ya, yang ingin juga mau diambil alih dan sebagainya. Saya kira banyak yang lain ya. Kenapa PSI saja begitu kan? PSI kan mudah tergoda imannya di satu sisi begitu. Saya kira ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa di luar sana begitu kan masih banyak partai-partai yang kemudian masih tidak lolos di parlemen begitu kan. Ya, kenapa tidak berlabuh ke sana saja begitu? Kenapa harus membegal partai orang begitu yang sudah besar di situ begitu? Saya kira ini yang menjadi catatan kepada seorang Jokowi di situ. Kalau Bapak Jokowi mau berkuasa ya setidaknya buat partai barulah di situ begitu kan ya. Cerita Ketua Hasto ya ungkap Jokowi ingin ambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Ibu Megawati. Wow. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Perjuangan atau PDIP dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul NU PNI ya dan Kekerasan Pemilu tahun 971. Hasto menjelaskan upaya pengambil alihan ya kursi Ketua Umum PDIP ya. Kata Hasto dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu di 2024 berlangsung. Bahkan selain PDIP, Hasto menyebutkan rencana pengambilan kursi ketua umum tersebut menyasar Partai Golkar. Rencana pengambilan Partai Golkar dan PDIP Perjuangan ya jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan antara 6 bulan. Ya, ada seorang menteri powerful ya kata Hasto di kawasan Cikini, Jakarta. Ya, membeberkan bahwa dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful. Namun yang mendapatkan tugas untuk menjembatani pengambilan kursi ketua umum PDIP ialah menteri powerful. Siapa mereka? Ya, pasti tahulah Hasto di situ begitu kan. Tidak perlu kita ungkapkan kepada publik. Tapi yang jelas tanda-tanda seperti ini sudah banyak yang beredar bahwa kalau semuanya dipreteli, sana sini dipreteli, ini bagaimana begitu kan. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada PDIP begitu kan, harus merubah ADART yang ada begitu ya, bahwa PDIP itu tidak boleh diambil alih siapapun ya kecuali dinasti mereka. Karena dari Soekarno, terus kemudian dari Ibu Megawati begitu kan, sampai turun-temurun mereka. Karena memang ia anggap sebagai partai keluarga. Sama dengan Partai Demokrat ya tidak mungkin jatuh kepada orang lain. Ya sama dengan Gerindra begitu kan. Ya kalau Golkar ya beda begitu kan. Ya kita lihat saja. Nampaknya sekarang sudah banyak yang tahu begitu kan ya. Ternyata Jokowi itu adalah bisa dikatakan sebagai begal partai. Kalau ini memang benar begitu kan. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai. Kewaspadaan itu tidak hanya berlaku untuk PDIP saja, melainkan juga semua pihak. Hasto menilai Jokowi ya melakukan upaya tersebut karena untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya. Lebih lanjut, Hasto mengatakan melihat upaya yang dilakukan Jokowi tersebut dirinya teringat akan sosok Presiden kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan. Nah itu harus kita lihat, waspadai bahwa kita ya ketika berbagai ya saripati kecurangan pemilu tahun 971 yang menurut saya tahun 971 itu nggak cukup. Ditambah 2009 menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama kata Hasto. Ya kita lihat saja bagaimana kalau menjadi ketua umum partai hasil begal sana sini. Saya kira ini kita tidak akan tinggal diam PDIP di situ begitu kan. Maka kalau ini semua dipreteli, wah ini kacau begitu. Saya kira kenapa semuanya itu kok muncul dari istana begitu kan? Sana sini permainan sana sini dan sebagainya. Mungkin kekhawatiran di situ begitu. Dan para pendukung-pendukung Jokowi di situ sudah mulai nyenyak tidur di ketiak kekuasaan begitu kan. Setelah dibangunin mereka tidak mau. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.